Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita kembali boleh bertemu di persekutuan doa online ini. Kembali online berbulan-bulan kita mengikuti persekutuan minggu demi minggu, tapi saya bersyukur kita masih diberikan kesetiaan. Tentu kita bukan datang hanya untuk menjalankan sebuah acara atau kegiatan atau mengisi waktu luang, tapi kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Pimpin kami ketika kami mengikuti persekutuan doa ini. Kami boleh bertumbuh iman kami semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, saya yakin banyak orang begitu bersuka cita di bulan Desember, termasuk saya. Ya mungkin karena ada yang berulang tahun di bulan Desember, saya ulang tahun di bulan Desember, dan memang bulan Desember begitu menyenangkan. Tapi bukan hanya sekedar ulang tahun, tapi karena kita akan merayakan Natal. Satu bulan yang indah, apalagi kalau kita ingat perayaan-perayaan Natal yang kita pernah ikuti, hadiah-hadiah yang kita pernah dapat, bagaimana kita mengikuti malam Natal, ibadah yang kita menyalakan lilin bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain yang jumlahnya begitu banyak dan suasana yang begitu mengharukan, memberikan damai sejahtera. Tapi bagaimana dengan tahun ini yang mungkin kita harus merayakan Natal di rumah? Mungkin kita tidak punya, kita yang tinggal sendirian, kita harus menyalakan lilin itu sendirian, candlelight di rumah, dan mungkin kita juga bergumul dengan banyak masalah kehidupan saat ini. Bagaimana aku bisa bersuka cita hidupku tidak berjalan dengan lancar? Bahkan kalau kita lihat keadaan bangsa ini, ada banyak kisah yang mungkin kita juga, kenapa harus seperti ini? Lihat dunia ini, mungkin lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin lihat pergumulan-pergumulan kehidupan kita, kenapa harus seperti ini? Saudara, kalau kita ingat Natal, kenapa kita tidak boleh kehilangan sukacita? Kalau kita lihat misalnya di Lukas 2 ayat 10, berita Natal yang pertama, Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pesan Natal yang pertama diberikan kepada siapa? Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Diberikan kepada gembala-gembala yang saat itu, mereka pun mungkin orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang sebelumnya tidak dianggap. Mereka yang setiap hari hanya mengurus ternak mereka. Mereka yang mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan. Tapi berita Natal disampaikan kepada mereka. Mereka melihat pujian yang indah dari malaikat itu. Lalu mereka bergegas mencari anak itu dan mereka juga menceritakan itu. Mereka penuh dengan sukacita. Gembala orang yang tersingkirkan. Mungkin kalau saat ini kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak ideal, Yesus lahir dalam keadaan itu dan memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan yang lain, misalnya Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, anak yang lahir ini, Yesus yang lahir yang kita rayakan di hari Natal, dia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Tentu tidak berubah keadaan dunia ini. Dunia tetap dalam segala warna, dalam segala tantangan, kesulitan. Kadang orang tidak punya pengharapan. Tapi di sini sangat jelas Allah beserta dengan kita. Allah menyertai manusia. Dia mau datang untuk kita, manusia. Bahkan kalau kita ingat waktu Yesus masih bayi, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat Matius 2 ayat 13 sampai 15, ayat 14, Matius 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Yesus pun waktu kecil dikejar-kejar. Herodes kan membunuh anak-anak kecil karena dia tidak mau ada raja itu lahir. Yesus dikejar-kejar, dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menyertai manusia. Dia datang untuk orang yang tersingkirkan. Ketika kita bilang, Tuhan, apa engkau tahu apa yang aku rasakan? Tuhan tahu. Yesus lahir, dia pun langsung mengalami apa yang dirasakan manusia ketika harus dikejar, ketika harus menderita. Kita ingat Yesus lahir bukan di istana, tapi di palungan, di tempat yang mungkin buat manusia pun tidak layak. Tapi untuk itulah dia datang. Untuk manusia yang memang tidak layak. Untuk manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya tidak layak, tapi
Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dunia mengosongkan diri karena begitu mengasihi kita. Jadi saudara, kalau ditanya apa yang menjadi sukacita ketika kita merayakan Natal, Allah itu telah mengosongkan diri karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita terus tinggal di dalam dosa. Ketika dia mau menebus manusia, dia harus menjadi manusia, tapi tentu dia tidak berbuat dosa. Ketika dia datang, dia betul-betul menjadi manusia, karena dia adalah Allah Immanuel yang mau menyertai kita. Dia tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin harus mengalami bahaya, orang-orang yang mungkin terabaikan di dalam hidupnya. Dia datang untuk itu. Biarlah ini menjadi satu sukacita kita. Masuki Desember ini dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah di dalam persekutuan doa ini kita mempersiapkan hati kita. Aku mau menyambut Engkau, dan Engkau adalah Allah Immanuel itu. Bagaimanapun keadaanku saat ini, Kau datang untuk orang berdosa, termasuk aku yang lemah, yang terbatas ini. Aku mau menyambut Engkau Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Semoga kita juga di dalam keadaan yang berat pun kita justru bukan jauh dari Tuhan. Mungkin ini akan menjadi Natal yang tidak mudah. Mungkin menjadi bulan Desember yang tidak mudah. Tapi ingat, dia Allah Immanuel. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia datang untuk kita. Orang-orang berdosa dalam keadaan kita apapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Inilah Natal, biarlah kami mempersiapkan diri. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan tahu isi hati kami. Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah kami mau memuji Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau terus mendekatkan diri dengan Engkau. Dalam keadaan yang sulit pun kami tahu kami memerlukan Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau yang berinisiatif datang ke dunia. Supaya kami boleh dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau angkat pujian Natal di hatiku. Seperti arungan, ayakkanlah hatiku menyanyimu Tuhan. Seperti emas kemenyadarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kita boleh bersekutu, boleh mendengar firman Tuhan, dan juga sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Ini satu kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan sediakan bagi kita umat percaya. Seperti yang kita ketahui, pada hari Jumat yang lalu, pada tanggal 27 November,
kita melihat dan mendengar bahwa ada saudara dan saudari kita yang ada di Kabupaten Pigi, Sulawesi Tengah. Mereka mengalami satu penganiayaan oleh karena iman mereka. Hari ini kita secara khusus mau berdoa bagi mereka. Yang pertama, kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini menyebabkan 6 rumah dibakar dan juga 4 orang meninggal dunia. Mari kita berdoa bagi keluarga mereka. Kita berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi saudara dan saudari kami ya Bapa, yang ada di Kabupaten Pigi, Sulawesi Tengah, mereka yang mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka pada hari Jumat yang lalu. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di sana, jemaat gereja Bala Keselamatan. Tuhan, ada 6 rumah dibakar dan juga 4 orang yang meninggal dunia. Bahkan ada yang di antara mereka meninggal oleh karena dibakar dan dipenggal. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi keluarga mereka. Kami turut merasakan kesedihan dan penderitaan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada keluarga mereka penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan satu kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Mereka boleh berharap kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengetahui bahwa saudara dan saudari mereka meninggal di dalam kemenangan mempertahankan iman mereka. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan mahkota kemuliaan itu kepada mereka. Dan itu suatu penghiburan kepada kami yang ada di sini. Dan biarlah itu juga menjadi satu penghiburan kepada keluarga mereka, Tuhan. Kepada mereka yang ditinggalkan. Tuhan, kami sungguh berdoa bagi mereka, bagi jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan, biarlah kejadian ini tidak menyurutkan iman mereka, tetapi boleh membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan, boleh membawa mereka semakin bekerja di dalam nama Tuhan, boleh membawa mereka semakin dimurnikan di dalam iman mereka. Biarlah semangat mereka tetap menyala-nyala. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di sana, mereka justru boleh membawa ini satu kesaksian hidup di tengah masyarakat. Karena kami percaya Tuhan bekerja di dalam segala hal. Bahkan di dalam hal yang kami anggap ini sebagai suatu penderitaan, tetapi justru nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan-Mu. Berikan iman yang bertambah-tambah kepada mereka. Sehingga Tuhan, justru di tengah-tengah penganiayaan, keselamatan itu boleh semakin disebarluaskan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh berdoa bagi mereka, Tuhan. Karena kami percaya mereka sendiri di tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mengetahui bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mengecam dengan keras dan mengatakan bahwa tidak ada tempat di Indonesia bagi terorisme. Mari kita dukung beliau di dalam doa. Kita juga mendukung TNI dan kepolisian yang ada di garis depan, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan juga keselamatan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tuhan, kami
berdoa bagi beliau, kiranya Tuhan berikan pada dia satu keberanian dan ketegasan untuk dia boleh membawa segenap TNI dan juga kepolisian memerangi terorisme yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan satu kecemasan oleh karena berita-berita yang ancaman-ancaman di mana-mana Tuhan, situasi yang tidak kondusif. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Bapak Jokowi juga Engkau berikan hikmat bijaksana di dalam mengatur segala sesuatu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Di dalam dia bergerak secara politik, kami berdoa bagi TNI dan polisi yang mengusut kasus ini secara tuntas. Kami berdoa bagi keselamatan mereka, karena mereka justru yang ada di garis depan. Mereka yang justru pertama-tama mengalami ancaman Tuhan yang mengancam jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan juga memberikan keselamatan kepada mereka di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, membawa bangsa ini, membawa satu keamanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita juga berdoa bagi orang yang berniat jahat, bagi mereka yang berniat melakukan terorisme di negara kita. Biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan kepada mereka, dan Tuhan boleh justru menyatakan diri kepada mereka secara pribadi, sama seperti ketika kita baca di Alkitab. Pada waktu itu Saulus juga dengan giat dia hendak menangkap orang Kristen, bahkan memenjarakan mereka dan bahkan membunuh. Tetapi di tengah jalan Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan menyelamatkan Saulus. Kita berdoa bagi mereka, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biarlah Tuhan Yesus yang boleh berbelas kasihan dan menyelamatkan mereka. Biarlah kita juga dipakai seperti Ananias yang berdoa bagi Saulus. Biarlah kita juga dipakai Tuhan untuk berdoa bagi keselamatan mereka. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa bagi mereka. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa bagi mereka yang mempunyai maksud jahat, yang mempunyai niat jahat, ingin melakukan berbagai penganiayaan, juga berbagai bentuk terorisme yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, Engkau yang mengetahui mereka lebih dari siapapun. Engkau yang mengenal mereka lebih dari siapapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka seperti Engkau berbelas kasihan kepada Saulus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh menyelamatkan mereka. Engkau boleh menyatakan dirimu secara pribadi kepada mereka, sehingga justru di tengah segala pergolakan hati mereka, segala pikiran jahat mereka, justru mereka boleh berjumpa dengan Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau berdoa bagi keselamatan mereka Tuhan. Biarlah kami sebagai umat Kristen juga dipakai Tuhan menjadi saksi yang baik bagi mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan satu-satunya juru selamat yang menebus dosa mereka dan boleh membawa mereka kepada Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.